Diriwayatkan dalam Sahih Muslim an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, sabaqal mufarridun, ya, apa di sabaqo? As-sabiqun al-awwalun, apa artinya? Orang yang paling pertama atau orang yang terdepan. Orang yang terdepan itu adalah al-mufarridun, yaitu orang-orang mufarrid. Qalu, para sahabat bertanya, wa mal mufarriduna ya Rasulullah, siapakah yang disebut orang-orang mufarrid ya Rasulullah? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, az-zakirunallaha katsira, orang-orang yang berzikir, menyebut, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, waz-zakirat, baik dia itu laki-laki ataupun perempuan, dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terdepan yaitu mufarrid. Para sahabat kemudian bertanya, siapakah yang mufarrid itu ya Rasulullah? Yaitu orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna banyak mengingat Allah di sini? Ya. Yang disebut dengan banyaknya zikir adalah mengingat Allah dalam semua keadaan. Mana yang disebut dengan zikir? Yang disebut dengan zikir adalah tujuannya hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu zikir. Kalau zikir tujuannya untuk supaya makomnya tinggi, derajatnya tinggi, supaya mendapatkan kekuatan, kekaromahan, kehebatan, maka itu bukan tujuan daripada zikir. Apa hakikat zikir? Tujuan zikir mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah tujuan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka tujuannya adalah membentuk kesadaran rohani kita. Ya, kalau rohani kita sadar, insya Allah tenang kita. Maka esensi, apa itu esensi? Hakiki, yang sebenarnya inti pokok, itu makna esensi daripada zikir itu adalah yaitu tatmainnul qulub, ketenangan hati. Jadi koneksi, korelasi, hubungan antara yang disebut dengan mendekatkan, tujuan zikir adalah mendekatkan diri kepada Allah adalah untuk mendapatkan ketenangan hati. Hati kita itu tidak akan tenang kalau tidak sadar rohani kita. Makanya di dalam Al-Quran apa disebutkan? Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, maka aku akan mengingatmu. Kata-kata fadhkuruni itulah ingatlah aku. Artinya kita disuruh mengingat Allah. Ya. Inilah yang disebut dengan zikir zahir, zikir khafi. Dalam hati kita mengingat Allah, lalu dengan ucapan zahirnya la ilaha illallah. Coba semua, la ilaha illallah. Nah, ketika kita menyebut, mengingat, ini namanya zikir zahir, khafi. Kita zikir, tapi kita masih
merasa kita yang berzikir. Hati kita ingat Allah, nyebut Allah hati kita, tapi masih kesadaran diri kita itu kita yang menggerakkan, kita yang berbuat ingat Allah. Adzkurkum. Apa arti adzkurkum? Aku akan mengingatmu. Nah, kata-kata adzkurkum, aku akan mengingatmu itu, ini adalah zikir hakikat. Siapa yang mengingat kita? Allah. Secara zahiriyah, secara syariat, fadhkuruni, ingatlah aku. Tahap pertamanya adalah kita mengingat Allah. Merasa kita yang mengingat Allah, walaupun hati kita nyebut Allah, tetapi masih kita merasa kita yang mengingat Allah, itu zikir zahir. Adzkurkum, aku akan mengingatmu. Allah yang akan mengingat. Itu namanya zikir hakiki. Apa itu zikir hakiki? Sudah tidak kita merasa bukan kita yang menggerakkan zikir itu, tetapi adalah Allah yang menggerakkan. Mulai kita merasa kita berzikir, ingat Allah, Allah yang mengingatkan kita zikir sehingga kita mampu berzikir. Allah yang menggerakkan lidah kita ini, meringankan langkah kita, itu kita sadar itu Allah yang menggerakkan, sebenarnya bukan dari kita. Itulah yang disebut dengan zikir hakikat. Coba, siapa yang duluan zikir? Kita atau Allah dulu? Secara zahiriah kita. Kalau kita lihat tekstual ya, harfiah daripada ayatnya. Tetapi Allah yang mengingat dirinya. Nggak ada kita ngingat. Cuman kita digerakkan oleh Allah. Apa itu zikir zahir? Ketika kita mengingat Allah di dalam hati kita, tetapi kita masih merasa kita yang melakukan zikir. Mana ayatnya? Fadhkuruni. Lanjutannya, adzkurkum. Aku akan mengingat kalian. Berarti Allah berzikir, Allah yang ingat. Ketika hati kita sudah merasa bahwa bukan kita yang bergerak, lidah kita bisa berucap, tangan kita bisa bersedekah, mulut kita bisa berucap baik, itu karena Allah yang menggerakkan. Itulah yang disebut dengan hakikat zikir. Jadi yang disebut dengan zikir hakikat itu adalah kita melihat, merasa bukan kita yang menggerakkan diri kita zikir, tapi adalah Allah. Zikir apa namanya? Zikir hakiki. Allah ingat dirinya. Jadi yang mampu mengingat dirinya itu adalah diri Allah sendiri. Kita tidak ada daya upaya. Yang mampu mengingat dirinya adalah diri Allah sendiri. Hakikat daripada zikir itu adalah yang mampu mengingat diri Allah adalah diri Allah sendiri.